Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Kali ini gue ingin melakukan preview dari smartphone yang kemarin baru aja dirilis, yaitu Xiaomi Mi 11. Apa aja sih yang menarik dari HP ini dan apa yang harus kita antisipasi? Bersama gue Bagus, ini adalah preview dari Xiaomi Mi 11. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Jadi kemarin Xiaomi itu baru saja merilis HP flagship terbaru mereka, yaitu Mi 11 di Tiongkok. Acaranya juga cukup malam. Nggak di sini sih nggak malam ya, mungkin sekitar jam 7-an, tapi di sana udah malam banget. Nah, ada beberapa hal yang menurut gue menarik dan tidak menarik dari Xiaomi Mi 11 ini, karena jujur aja, impresi pertama gue ketika melihat ini secara desain ya, gue agak kurang suka gitu, terutama desain bump kameranya, karena kalau kita bandingkan dengan Mi 10 itu memang agak ini terlalu kurang classy lah, kurang berkelas, kurang mencerminkan bahwa ini adalah HP flagship. Meskipun gue mengapresiasi sih langkah Xiaomi untuk membuat HP flagship yang desainnya benar-benar beda dari Mi 10 dan berbeda juga dari sejumlah smartphone flagship masa kini. Kan kalau Mi 10 itu desainnya terlalu mirip sama Mi Note 10 ya. Jadi rasa eksklusifnya itu kurang. Kalau di sini ya Mi Note 10 nggak tahu sih ada kelanjutannya apa enggak. Tapi yang pasti Mi 10 ini lebih eksklusif rasanya. Meskipun gue kurang suka dengan desain bump kamera belakangnya. Atau mungkin gue belum lihat langsung kali ya. Atau mungkin butuh waktu untuk gue bisa sampai desain ini bisa masuk ke pemahaman gue. Tapi ya oke lah, gue apresiasi langkah Xiaomi. Terus terlepas dari desainnya, spesifikasinya cukup menarik. Pertama nih ya, kita mulai dari chipsetnya dulu. Ini yang menjadi highlight utamanya. Dia pakai Qualcomm Snapdragon 888. Dia punya core maksimal di 2,84 GHz. GPU-nya pakai Adreno 660. Dan dia fabrikasi sudah 5 nm seperti chipset A14-nya Apple. Kalau soal performa, kalian bisa lihat di artikel Next Trend, itu udah beberapa kali dibahas seberapa jago sih, seberapa kenceng sih si Snapdragon 888 ini. Yang menurut gue sih, ya cukup kenceng lah. Ini lebih kenceng daripada pendahulunya, 865, dan ya pesaing berat buat chipsetnya Apple. Meskipun nanti di tahun 2021, kabarnya Exynos 2100 akan lebih kenceng daripada Snapdragon 888. Tapi apakah itu benar apa enggak, itu baru kita lihat nanti ketika Exynos 2100 udah rilis. Nah, tapi yang menjadi cerita menarik adalah kenapa namanya Snapdragon 888, karena sebelumnya kan 835, 45, 65, dan rumor sebelumnya akan disebut sebagai Snapdragon 875, tapi justru sekarang menjadi Snapdragon 888 atau triple 8. Kalau menurut keterangannya sih ini untuk menimbulkan kesan premium gitu. Meskipun gue nggak tahu sih apa hubungannya angka triple 8 ini dengan kesan premium, karena gue tidak merasa ada korelasinya. Tapi kalau dugaan gue ini adalah terkait marketing aja sih, karena sebagian besar marketnya Qualcomm Snapdragon 888 ini pasti di China. HP-HP flagship yang dijual yang menggunakan Snapdragon 888 pasti akan di China. Dan angka 8 itu, apalagi ada 3 angka 8-nya, diyakini sebagai angka keberuntungan. Meskipun Qualcomm itu perusahaan Amerika ya, basisnya di Amerika Serikat, tapi karena mereka lihat ini kayak marketing yang bagus, akhirnya mereka kasih nama triple 8. Dan juga sebenarnya kepercayaan orang-orang Asia juga sih, mayoritas yang jadi marketnya si Qualcomm. Makanya dinamai triple 8. Itu sebenarnya masih spekulasi aja sih, belum ada pernyataan resmi apakah benar seperti itu. Tapi gue meyakini seperti itu. Karena ya mereka ingin barang mereka laris. Nah, chipsetnya ini ditemani sama RAM 8GB, sama ada yang juga yang 12GB. Penyimpanannya ada yang 128, ada juga yang 256GB, dan sudah UFS 3.1. Terus juga kameranya, layar dulu deh, layarnya itu udah AMOLED 6,81 inci. Ini angka yang tidak biasa ya. Biasanya kalau flagship itu 6,75 atau mungkin sekali gede 6,9 yang hampir-hampir 7 inci. Ini 6,81
QHD dan dilapisi Gorilla Glass Victus dan refresh rate sudah 120 Hz. Mungkin pertanyaan adalah baterainya. Baterainya itu dia kapasitasnya 4600, ya lumayan gede lah. Dukung pengisian 55 watt dengan kabel, 50 watt wireless, reverse 10 watt. Dia support PD 3.0 dan quick charge 4. Apakah baterai rate apa enggak? Nggak tahu, karena gue belum pegang barangnya. Bisa jadi enggak, apalagi udah QHD 120 Hz. Tapi patut diingat bahwa chipsetnya sudah 5 nanometer ya. Itu tuh seharusnya ya bisa menyeimbangkan lah untuk konsumsi baterainya. Lalu kameranya jujur aja biasa aja menurut gue. 108 megapiksel yang utama kayak Mi 10, 13 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel makro, nggak ada kamera tele. Terus juga pendukung video hingga 8K, kamera depannya 20 megapiksel dengan video maksimal di Full HD+. Speaker udah stereo, kabarnya Harman Kardon. Oh ya, tadi layarnya itu dia ada seperti biasa sih under display fingerprint. Cuman kabarnya sensor jarinya ini sudah mendukung sensor untuk mengukur detak jantung. Meskipun ya nggak penting juga sih detak jantung. Ya buat apa sih, kecuali misalkan lu tiap kali unlock langsung ke detect cepet, langsung tahu detak jantung lu berapa. Ya ini nggak concern banget sih. Kecuali kalau lu atlet olahraga yang sebenarnya udah kebantu juga sama produk smart wearable. Terakhir, dia OS-nya udah Android 11 menggunakan MIUI 12.5. Kayaknya udah itu aja sih yang bisa kita bahas ya dari speknya Mi 11 yang baru dirilis kemarin. Jujur aja, secara spek gue agak biasa aja sebenarnya, flagship. Oh iya, gue lupa. Mi 11 dijual tanpa charger di kotak pembeliannya. Jadi kotaknya tipis seperti iPhone 12. Ya mungkin ini bahan cercaan baru ya buat Xiaomi ya. Ikut-ikutan Apple. Meskipun gue sebenarnya punya setidaknya 2 teori lah terkait inilah kenapa banyak banget brand Android yang akhirnya ngikutin Apple untuk tidak menyertakan menyertakan adaptor atau charger. Ini gue jelasin secara ringkas saja. Yang pertama mungkin sebenarnya semuanya udah punya ide itu gitu. Semua produsen Android itu udah punya ide untuk menghilangkan kotak charger, jadi mereka kan jual secara terpisah. Kalau misalkan mereka bilang concern lingkungan, gue agak ragu dengan itu, tapi itu teori pertama gue. Mereka ngikut-ikutan karena apa? Karena sebenarnya semua udah punya ide, cuman tinggal masalah siapa yang duluan. Karena ini kan cukup memberikan kesan negatif lah terhadap konsumen. Lu menghilangkan kotak charger yang selama ini sudah selalu include dalam kotak pembelian. Tinggal masalah siapa yang mulai duluan tren ini. Karena Apple udah mulai duluan dan Apple juga nggak peduli, ya yang lain tinggal mengikuti aja. Jadi mereka nggak perlu keluar biaya untuk mengedukasi konsumen lagi bahwa mereka mereka tidak menyertakan lagi kotak charger di kotak pembelian. Teori kedua sih mungkin karena ya mungkin ada beberapa komponen yang sama, karena Apple tidak lagi menyertakan kotak charger, menyertakan charger. Jadi mungkin ini masalah terkait supply chain aja sih, terkait dengan produksi dari charger tersebut. Tapi lebih masuk akal mungkin teori yang pertama ya, karena mereka ingin ngikut-ngikut aja. Oke, terakhir adalah soal harga dan varian. Di China, Mi 11 ini ada 6 warna. Itu ada hitam, putih, biru. Terus juga 3 varian lagi dia pakai kulit. Ada khaki vegan, purple leather, dan ada special edition. Itu yang punya tanda tangannya legend atau foundernya Xiaomi ya. Narsis juga nih orang. Harganya itu ada yang mulai dari 3.999 yuan atau sekitar 8,6 juta, itu cukup murah. Terus yang varian kedua yang penyimpanan lebih besar itu sampai 4.699 yuan atau sekitar 10 juta, gue lupa koma berapa. Yang pasti harganya sekitar segitu dan mulai dijual di China itu awal Januari 2021. Apakah Mi 11 ini akan masuk ke Indonesia? Sebenarnya Xiaomi Indonesia ngasih pertanda sih di Instagramnya. Kemungkinan besar akan masuk. Ya kan nggak harus ini ya. Sekarang masukin HP lu nggak harus TKDN hardware, bisa TKDN software. Jadi mungkin akan pakai skema itu, tapi nggak penting juga mau apa kan TKDN, yang penting masuk dan kita bisa membeli dan menikmati perangkat flagship dari Xiaomi. Dan malam itu cuman rilis Mi 11 aja. Apakah nanti akan ada varian Pro yang punya kamera periskop? Nggak ada yang tahu. Rumornya sih bilang ada, cuman
kita lihat nanti. Makanya subscribe, karena nanti update-nya akan gue tulis gue akan bikin videonya. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nexttrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nexttrend.grid.id untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nexttrend berikutnya.